Berarti yang mana yang masih aktif, Pak Yai? Ya hasil pleno kan masih belum dinas belum diralat kan, nanti plenonya. Ya sepertinya lah, kalau belum dihapus belum diangkat ya pleno yang ini kan belum dihapus. Ya saya sudah bilang kok, sama jangan tersinggung kalau pleno yang belum dirubah ini menanti pleno yang mendatang. Ya seperti itu yang saya sampaikan. Oke, Soal muktamar bagaimana, Ki? iya kan, karena dipercepat. Jadi pelaksananya Pak Zulfa sama Kiai ya untuk muktamar. Ya, Pelaksananya nanti Pak Zulfa sama Pak Kiai. ya, nanti kan ada pleno nanti. Pleno itu nanti membahas apa? Akan membahas apa gitu? Ya itulah nanti pleno bagaimana hasilnya nanti. Tapi rencana Mengubah penjabat pertemuan kemarin berarti Ya memang pleno itu lembaga ngeri saudara-saudaraku. Jadi kita semua sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Kiai Mif. Wah, ini kalau menurut kami ya, aduh sungguh terlalu. Kemarin sudah reda ya pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo ya, tanggal 25 Desember 2025. Terus yuk beredar di media sosial islah kan gitu. Akan tetapi kemarin malam ini acara kemarin malam ya, Jumat malam Sabtu ya, ketika ditanya oleh wartawan tentang PJ, kan sudah menetapkan jajaran Syuriah PBNU ini menetapkan PJ Ketua Umum PBNU. Nah ini ketika ditanya apakah masih menjabat atau rontok dengan sendirinya. Nah meski islah di Lirboyo ya, ini kami menemukan informasi dari kompas.com. Meski islah di Lirboyo, status PJ Ketum PBNU Kiai Haji Zulfa belum berubah. Nih, kompas.com 27 Desember 2025. Kesepakatan islah yang dicapai dalam rapat konsultasi Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri ya. Jadi kesepakatan islah yang dicapai dalam rapat konsultasi Syuriah melibatkan Mustasar, Kiai Sepuh dan Tanfidiyah, Ketua Umum PBNU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Kamis 25 Desember 2025 belum serta-merta mengubah struktur kepengurusan PBNU yang telah ditetapkan sebelumnya. Hingga kini status Wakil Ketua Umum PBNU Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai penjabat atau PJ Ketua Umum PBNU masih tetap berlaku secara organisatoris. Hal tersebut ditegaskan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Nah, ini kan dari cuplikan videonya kita sudah mendengarkan ya, yang mengungkapkan bahwa struktur kepengurusan PBNU masih merujuk pada hasil rapat pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa 9 Desember 2025. Keputusan pleno itu kan belum dinaskan, belum diralat, jadi masih berlaku. Nah, ujar Miftahul Akhyar kepada wartawan usai doa bersama PBNU di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari Jumat. Nah, berarti tadi malam Jumat 26 Desember 2025. Miftahul Akhyar juga mengaku telah berkomunikasi langsung. Nah, ini pengakuannya dengan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf menyusul dinamika yang berkembang pasca penetapan PJ Ketua Umum PBNU. Ia menyampaikan agar Gus Yahya tidak menanggapi keputusan pleno tersebut
secara emosional. Sudah saya sampaikan, sampean jangan tersinggung kalau pleno ini belum berubah, ya menunggu pleno berikutnya, kata Miftahul Akhyar. Menurutnya, apabila terdapat keberatan atas hasil rapat pleno, mekanisme organisasi telah menyediakan jalur penyelesaian yang jelas melalui rapat pleno selanjutnya. Selama belum ada keputusan resmi yang membatalkan atau merevisi hasil pleno, maka keputusan tersebut tetap sah dan mengikat. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PBNU menetapkan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum PBNU berdasarkan hasil rapat pleno yang dipimpin Rois Syuriah PBNU Muhammad Nuh. Rapat tersebut digelar tanpa kehadiran Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Muhammad Nuh menjelaskan penunjukan Zulfa Mustafa dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan PBNU hingga pelaksanaan Muktamar NU pada 2026 mendatang. Beliau akan menjalankan tugas sebagai pejabat Ketua Umum sampai Muktamar NU yang insya Allah dilaksanakan tahun 2026, ujar Muhammad Nuh dalam konferensi pers. Sementara itu, rapat konsultasi di Lirboyo menandai babak baru penyelesaian konflik internal PBNU. Forum yang dihadiri jajaran Syuriah, Tanfidiyah, dan para mustasar PBNU tersebut secara mufakat memutuskan agar Muktamar ke-35 NU diselenggarakan secepat-cepatnya sebagai jalan islah dan pemulihan keutuhan jamiah. Kesepakatan Lirboyo juga menegaskan bahwa Muktamar ke-35 NU akan diselenggarakan secara bersama oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dengan melibatkan mustasar PBNU serta para sesepuh NU. Keputusan ini telah dikonfirmasi oleh Khatib Syuriah PBNU Gus Ainullah Al-Habib. Sepakat muktamar bersama Rois Am dan Ketua Kiai Yahya, ujar Gus Aun. Demikian, meski islah antara Rois Am dan Ketua Umum PBNU telah tercapai di Lirboyo secara struktural kepemimpinan PBNU masih berjalan berdasarkan hasil rapat pleno sebelumnya, termasuk penetapan Kiai Haji Zulfa Mustafa sebagai PJ Ketua Umum hingga ada keputusan organisasi berikutnya melalui forum resmi PBNU. Wah, ini kan, ini sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pemecatan Ketua Tanfidiyah Gus Yahya itu kan melawan ADART atau bertentangan dengan ADART. Wama yatawalladu minhu, dan sesuatu yang keluar daripadanya itu batal semua otomatis. Seharusnya ketika sudah dicapai islah di Pondok Pesantren Lirboyo, ini kan seharusnya sudah selesai toh. Ya secara otomatis Ketua Umum PBNU itu kan hasil mandataris Muktamar ke-34 di Lampung. Ya Gus Yahya Khalil Stakuf kan begitu kan. Nah ini kok masih dipertahankan. Ini yang harus dicermati. Ya mereka itu tipikal orang-orang, ya mohon maaf, licik, ya kan. Padahal Kiai Haji Ma'ruf Amin sudah menjelaskan jelas kan gitu kan. Jelas. Ya. Sangat jelas. Makanya hasil islah kemarin itu sebenarnya itu merontokkan semuanya. Seharusnya dengan dalih sesuai mekanisme organisasi lah, macam-macam lah, dan kita semua sudah mendengarkan. Nah, model-model begini inilah yang bikin kisruh. Model-model beginilah yang akan memperpanjang polemik. Ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku.
Kami juga kaget kok menemukan video ini. Kok bisa sih seperti ini? Ini maksudnya apa? Terus kesepakatan kemarin di Lirboyo itu, ini maksudnya apa? Terus giroh semangat untuk menjaga NU itu di mana? Tidak ada. Ngeri kan? Ngeri saudara-saudara itu. Ya ini mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua betapa bahayanya ketika orang itu tidak mempunyai kepedulian untuk menjaga. Mending Gus Yahya itu masih mempunyai etikat baik untuk menjaga PBNU agar tetap satu kan gitu. Wah ini berat ini orang-orang seperti ini dengan alasan ini dan itu, ngeri kan. Terima kasih, mudah-mudahan menyadarkan apa yang kami sampaikan dan menggugah kesadaran kita semua, saudara-saudaraku.